Tears from Tears from Terus-terusan mempermalukanku. Denada, kau panggil aku apa tadi? Suara Radit masih sangat pelan dan sedikit terbata-bata mendengar panggilan yang disebut oleh Nada untuknya. Untuk sesaat, Radit yang sedikit kaget membiarkan Nada menarik tubuhnya dari Radit. Bahkan Radit tak melarang Nada menutup tubuhnya dengan bed cover sambil menangis. "Tuan, aku memanggilmu Tuan," jawab Nada yang sudah menutupi tubuhnya dengan selimut. "Kenapa kamu memanggilku seperti itu?" tanya Radit kali ini. Radit menatap mata Nada. "Kita baru bersama tadi malam, tapi saat ini kau tega sekali memanggilku seperti itu. Apa kau sungguh menganggapku seperti orang lain? Sebagai majikanmu, apa kau tidak memperhatikan perasaanku?" Radit benar-benar merasa sesak dalam hatinya mendengar panggilan Nada padanya. "Memang aku harus memanggilmu apa? Kenyataannya kan memang seperti itu. Tuan sendiri yang bilang padaku kan, semua akan kembali normal mulai hari ini." Nada akhirnya bicara juga sambil menghapus air matanya menggunakan punggung tangannya. "Kenapa kau memancing emosiku terus, Nada? Bisakah kau berbuat baik padaku sedikit? Tidak bisakah kau menggunakan kata-kata yang manis padaku? Setidaknya panggil sajalah namaku. Kenapa kau suka sekali membuat keributan denganku?" Tapi sudahlah, aku tidak ingin marah malam ini. Aku mau mengobati lukamu. Dimas bahkan sangat memperhatikanmu. Aku tidak ingin dia melihat luka-lukamu lagi dan membuatnya berpikir aku berbuat jahat padamu, sehingga dia bisa menarik hatimu kepadanya. Radit yang masih cemburu dengan Dimas memilih untuk tidak memperpanjang masalah dan fokus untuk mengobati luka-luka Nada saja. "Aku baru pakaikan obat pada tubuhmu, tolong hargai aku sedikit. Jangan kau tutup seperti itu dengan selimut. Nanti nempel obatnya." Radit membuka paksa selimut yang dipakai oleh Nada dan melihat apakah salep yang dikenakan menempel atau tidak pada selimutnya. "Pergilah Tuan, aku bisa mengurus diriku sendiri. Berikan saja obatnya padaku. Nanti aku pakai lagi ke tubuhku." Nada bicara dengan posisi menekuk lututnya, sehingga menutupi tubuhnya dan kedua tangannya merangkul kakinya. "Sebegitu bencikah kau denganku, sehingga kau harus berbicara dengan cara seperti itu padaku? Aku bahkan bisa melihatmu tertawa dengan Dimas begitu lepas, tanpa ada beban. Tapi kenapa kau sekarang seperti ini padaku? Apa kau takut padaku? Aku tak mengerti perasaanmu yang sebenarnya. Kenapa kau menangis sekarang? Aku sudah berusaha untuk tidak menyentuhmu dan menepati janjiku padamu. Tapi kenapa kau masih takut kepadaku?" Beberapa saat Radit hanya menatap ke arah Nada yang masih menangis tanpa melakukan apapun. Radit juga berusaha untuk menetralkan hatinya yang masih terasa sakit. Dengan sebutan untuk dirinya dari Nada. Hingga akhirnya, Radit menentukan apa yang harus dilakukannya. "Menjauhlah dariku." Nada berusaha untuk mengusir Radit, tapi justru Radit malah mendekap Nada lebih kencang, seakan tak ingin melepaskan tubuh Nada. Radit memang tadi hanya diam saja menatap Nada yang sedang menangis, tapi kemudian datang mendekat ke tubuh Nada. "Kau tidak berperasaan. Kau habis berhubungan dengan istrimu. Kau langsung mendatangiku, dan kini kau menyakitiku dengan memelukmu seerat ini. Kau sungguh pria tidak punya hati. Kenapa kau tidak melepaskanku? Perjanjian 3 hari telah selesai, tapi kenapa kau masih membuatku sangat rendah seperti ini? Kau bahkan sangat tega melucuti semua pakaianku dengan paksa." Hati Nada sangat marah kepada Radit. Ingin sekali Nada meluapkannya, tapi tak kuasa melakukannya. Suaranya tersangkut di tenggorokan. Pelukan Radit begitu kuat, membuat Nada semakin lama semakin melemah, dan hanya bisa menangis dalam dekapan Radit. "Aku tidak akan kemana-mana. Kalau kamu mau menangis, menangislah. Aku akan tetap di sini menemanimu. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun."
Radit bicara dengan suara sangat pelan, dekat dengan telinga Nada, dan sedikit memberikan ketenangan kepada Nada, membuat Nada seakan kehilangan kesadaran. Dan justru menangis semakin kencang dalam dekapan Radit, hingga akhirnya Nada lelah dan jatuh tertidur dalam dekapan Radit. Akhirnya dia terlelap juga. Radit menghela nafas panjang, merasakan sedikit lega karena Nada sudah bisa tertidur. Radit mencoba membetulkan posisi tidur Nada, lalu menutupi tubuh Nada dengan selimut. Apa yang kau lakukan di luar sana sampai kelelahan seperti ini? Dan kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau marah padaku karena aku melanggar janjiku untuk tidak menyentuhmu lagi? Dan hari ini, aku menyentuhmu lagi. Kalau seperti itu, mungkin kau boleh marah padaku. Aku tahu aku telah melanggar janjiku, tapi aku benar-benar tidak memintamu melayaniku. Aku menyentuhmu hanya untuk memakaikan obatmu, dan aku sudah berusaha untuk meluruskan niatku. Sudahlah, tidurlah yang nyenyak. Radit kemudian mengecup dahi Nada, kemudian keluar dari kamar Nada, membiarkan Nada beristirahat. Malam ini akhirnya Nada tertidur sangat pulas. Hingga fajar menyingsing, Nada belum bangun, bahkan setelah waktu biologisnya lewat. Non Nada. Siapa yang memanggilku? Perlahan Nada membuka matanya. Biningsih, sapa Nada masih dengan suara khas bangun tidur. Iya Non, bangun Non, Tuan dan Nyonya sudah menunggu di ruang makan untuk sarapan. Biningsih memberitahu Nada dengan wajahnya yang sangat ketakutan dan khawatir. Baik, aku akan ke sana kurang dari 5 menit, jawab Nada sambil tersenyum kepada Biningsih. Iya, kebiasaan makan mereka ya. Menyusahkanku saja. Wah, aku tak pakai pakaian lagi sekarang. Kurang ajar kau Radit, menaruh pakaianku berantakan begitu di bawah. Biningsih pasti melihat semuanya. Kau benar-benar mempermalukanku, gumam Nada dalam hatinya, sambil bangun dari tidurnya, dan sesegera mungkin bersiap untuk berangkat ke tempat kuliah. Klek, Nada menutup pintu kamarnya, dan segera menuju ke ruang makan dengan membawa tas ranselnya. Maafkan aku Tuan, Nyonya, sudah membuat kalian menunggu lama, sapa Nada sambil menunduk. Duduklah, sarapan dulu, baru ke kampus, perintah Radit kepada Nada. Tak ada pilihan bagi Nada selain mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Radit. Nada tetap memilih untuk duduk di dekat Viola, sama seperti pertama kali Nada makan di meja makan itu. Setelah Nada duduk, sarapan pagi pun dimulai. Baik Radit, Viola maupun Nada langsung mengambil alat makannya dan menghabiskan sarapan mereka tanpa berbicara. Untunglah, dia membuat peraturan seperti ini di meja makan. Aku sedang malas mendengar mereka melakukan aktivitas romantisnya di depanku. Nada merasa lebih baik dengan tidak adanya obrolan di meja makan. Tapi, apa tidak ada menu lain di rumah ini selain western food ya? Telur mata sapi setengah matang seperti ini. Aduh, bikin perutku mual. Apa mereka nggak bisa siapkan masakan Indonesia untukku? Nada tidak suka dengan menu makanan yang ada di mejanya. Tapi mau tidak mau, Nada menghabiskannya dan membuatnya menjadi kurang nyaman. Wis, ada apa dengan perutku ya? Apa karena tadi malam aku melewatkan makan malamku? Perutku jadi sakit seperti ini. Aku juga tadi malam terkena angin laut yang kencang. Sepertinya aku masuk angin. Atau mungkin karena telur setengah matang yang barusan aku makan. Tears from Tears from Datang di saat yang tepat. Ada apa denganmu? Tanya Radit agak panik melihat Nada terlihat mual, hampir muntah dan menutup mulutnya. Masuk angin karena angin pantai. Aku ke pantai tadi malam, dan aku cuma pakai kemeja tipis. Aku permisi dulu.
Selamat pagi, Nada. Aku mau menjemputmu. Apa kau mau berangkat ke kampusmu bersamaku? Belum sempat Nada berlari ke kamarnya, suara Dimas sudah ada di dalam rumah Radit dan menyapa Nada yang baru beranjak berdiri. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Tanya Radit tak suka kepada Dimas. Pintu depan gak dikunci? Ya masuk aja, jawab Dimas sekenanya. Dan memang biasanya kalau datang ke rumah Radit, Dimas memang selalu masuk saja tanpa meminta izin. Satpam dan orang-orang di rumah itu sudah kenal dengan Dimas, Tia, dan Ando. Jadi kedatangan mereka tidaklah dicurigai. Dan mereka diizinkan untuk masuk langsung ke dalam rumah Radit. Kebetulan kau datang ke sini. Antarkan aku ke apotik. Nada segera berlari ke arah Dimas dan menarik tangannya keluar dari rumah Radit tanpa meminta izin atau berkata apapun kepada Radit dan Viola. Kenapa kau mau ke apotik? Ini semua karena ide gilamu ke pantai tadi malam. Aku jadi masuk angin. Suara obrolan Nada dan Dimas yang masih terdengar dari ruang makan tempat Radit dan Viola berada. Namun lama-kelamaan sudah tak terdengar lagi apa yang mereka bicarakan. Apa yang dilakukannya? Dia bahkan menarik tangan Dimas seperti itu. Dan dia tidak memperdulikan keberadaanku sama sekali di sini. Langsung pergi begitu saja, tanpa meminta izin padaku. Radit, kamu mau kemana? Viola memegang tangan Radit saat Radit sudah berdiri untuk mengejar Dimas dan Nada. Aku hanya ingin memanggil Dimas tadi, jawab Radit yang akhirnya kembali duduk karena tersadarkan ada Viola di sampingnya. Untuk kali ini, aku biarkan kau pergi bersama Dimas, tapi tidak untuk besok dan lain kali. Dan kau cukup berbahaya, Dimas. Lebih berbahaya daripada laki-laki yang dia sebut sebagai pacarnya. Bahkan aku harus tetap duduk di sini ketika melihatmu mengambilnya dari rumahku. Radit benar-benar marah dan tidak suka dengan apa yang dilihatnya. Dan kali ini Radit juga sangat kesal karena dia harus bertahan di ruang makan. Bagaimana Dimas mengenal wanita itu? Tanya Viola sangat tidak suka dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sudahlah, kau kan tahu Dimas banyak sekali punya kenalan teman wanita, jawab Radit enggan untuk mengomentari lebih jauh. Hatinya sangat tidak tenang, dan Radit lebih memilih untuk bersiap ke kantor sekarang. Viola, aku mau berangkat ke kantor sekarang. Hari ini kau akan ke butik? Tanya Radit sambil menatap Viola. Viola mengangguk. Aku akan ke butik hari ini. Sudah hampir 1 minggu aku tidak datang ke butik, jawab Viola sambil tersenyum juga. Mau bareng denganku atau berangkat sendiri? Tanya Radit ramah sambil memegang tangan kanan Viola. Tidak Radit, kau duluan saja. Aku akan berangkat agak siang nanti. Tubuhku masih agak lelah. Radit mengerti maunya Viola, langsung mengangguk dan berdiri dari duduknya, memberikan kecupan hangat di dahi Viola lalu keluar menuju mobil Radit. Klek. Sandi menutup pintu mobil dan mobil pun melaju meninggalkan rumah Radit menuju kantor. Kemana mereka? Mampir ke apotik, membeli obat, sekarang menuju ke arah kampus Tuan. Jawab Sandi sudah tahu apa yang mau ditanyakan oleh Radit. Telepon di Nada. Kalau sudah tersambung, segera berikan handphonenya kepadaku. Sandi dengan sigap langsung menelpon Nada, dan tak menunggu lama, telepon pun tersambung. Lalu Sandi segera memberikan handphonenya kepada Radit. Di mana kau sekarang? Itu bukan urusanmu. Aku harus menjemputmu sekarang juga. Aku tidak mau ikut denganmu. Jangan ganggu aku. Dan Nada, kau mulai berani ya? Apa kau sudah tidak sayang lagi pada ibumu? Baiklah, aku akan kirimkan lokasiku. Kau bisa jemput aku di sana. Klik. Nada yang kesal akhirnya mematikan teleponnya terlebih dahulu, lalu mengirimkan melalui pesan singkat share location tempatnya berada saat ini kepada Radit. Dimas, kau bisa berhenti di sini? Di trotoar di pinggir jalan, tanya Dimas kepada Nada untuk mengkonfirmasi sambil dirinya juga mengerem dan berusaha untuk ke pinggir. Nada mengangguk. Apa Radit akan menjemputmu di sini? Nada mengangguk lagi. Baiklah, aku akan menunggu sampai Radit datang. Tidak perlu, kau bisa pulang saja. Aku tidak apa-apa menunggunya sendiri di sini. Sepertinya orang-orang Radit juga sudah mengikutiku. Mereka pasti tahu kalau ada bahaya padaku,
Jawab Nada tanpa senyum, sedikit kesal melihat ulah Radit. Aku juga gak ada kerjaan kok, jadi kita bisa ngobrol. Akhirnya Nada yang tidak mau terlalu banyak berdebat dengan Dimas, memilih untuk membiarkan Dimas menemani di sampingnya, dan mengobrol bersama Dimas sambil menunggu kedatangan Radit. Obrolan yang mereka bicarakan rata-rata hanyalah obrolan ringan, dan tidak terlalu menjurus kemana-mana, sehingga membuat Nada nyaman. Dan mereka bisa tertawa bersama seperti layaknya seorang teman yang sudah lama berteman. Dimas, harusnya kau ikut stand up komedi, hahaha. Nada masih tertawa karena lelucon yang baru saja dibuat oleh Dimas. Nanti aku terkenal dong, bakal lebih banyak wanita, jawab Dimas bangga. Nada mencibir Dimas sebelum melanjutkan kalimatnya. Aku rasa akan banyak mantan-mantanmu yang akan membicarakanmu di media sosial, dan mereka akan bilang kalau kau adalah seorang playboy. Lalu gosip-gosip akan bermunculan dan wanita-wanita yang sudah menghilang dari hidupmu, mereka semua akan datang untuk menceritakan bahwa berita itu adalah benar dan itu artinya nama baikmu akan bermasalah. Harus mengeluarkan banyak uang untuk mengusir mereka kemudian. Itulah yang terjadi kalau orang sepertimu terkenal, cibir Nada lagi. Hei Nada, kenapa pola pikirmu sangat berbeda dengan orang kebanyakan? Dimas mengernyitkan dahinya sambil tersenyum kepada Nada. Karena aku bukan orang kebanyakan, hanya sedikit wanita sepertiku di dunia ini, jawab Nada sekenanya kepada Dimas. Memang dari tadi mereka tidak terlalu banyak ngobrol serius, sehingga apa yang mereka bicarakan hanyalah obrolan ringan dan sekedar untuk mengusir jenuh. Jadi, kau manusia langka ya? Harus dilestarikan dong, atau dibuat muminya? Goda Dimas kepada Nada. Hahaha, kalau bisa dibuat mumi, aku mau juga. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Nada menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan memejamkan matanya. Dengan kedua kakinya dinaikkan di atas jok mobil. Menyebalkan? Hahaha, apa yang kau maksud adalah sahabatku Raditya Abimanyu Prayoga? Tears from Tears from Panggilan hanya untukku. Kau punya cermin di rumah? Tanya Nada sambil melirik ke arah Dimas. Tentu saja. Kenapa memangnya? Sekali-kali bercerminlah di sana, supaya kau bisa tahu betapa menyebalkannya kau. Hahaha. Dimas tertawa lalu melanjutkan kalimatnya. Jadi sekarang aku jadi kambing hitamnya. Kau merasa begitu? Hei Nada, kenapa kau selalu bicara seperti itu sih? Kau tahu, kau sangat menyebalkan kalau sudah seperti itu. Wanita itu tidak boleh bersikap seperti itu. Harus lemah lembut. Petua Dimas segera dikeluarkan melihat Nada yang bicara kebanyakan asal. Hah, diamlah. Kau tidak ada bedanya dengan sahabatmu itu. Tok tok tok. Belum sempat Dimas melanjutkan kalimatnya, kaca mobil Nada sudah diketuk. Klek. Nada segera membuka pintunya, mengambil tas miliknya dan keluar dari mobil. Dimas, tuanku sudah datang. Kita ngobrol lagi kapan-kapan ya. Bye. Klek. Lalu Nada menutup kembali pintu mobil Dimas dan menatap ke arah Radit. Ada apa? Masuk ke dalam mobil. Radit menunjuk dengan dagunya mobil di belakang Nada dan segera berjalan lebih dulu membiarkan Nada berjalan di belakangnya. Tak ada pembicaraan di dalam mobil. Mereka berdua hanya diam-diaman. Radit sibuk dengan laptopnya, sedangkan Nada memilih untuk melihat pemandangan di luar. Nada juga mencoba untuk membuka layar ponselnya untuk mengecek pesan. Tapi akhirnya, Nada menaruh handphonenya karena kepalanya pusing menatap layar handphone di atas mobil yang berjalan. Apa kabarnya Dewa ya? Kenapa aku jadi kepikiran Dewa sekarang? Aku ingin menyelesaikan salah paham ini sama Dewa. Kemarin dia sudah marah sekali padaku.
Tapi apa yang harus aku katakan? Orang di sampingku minta dilayani dan membayarku sebesar itu. Kok sepertinya aku terdengar murahan sekali ya? Tapi aku rasa memang aku harus jujur padanya. Bagaimanapun juga, kami gak akan bisa membangun hubungan yang baik kalau salah satunya menyembunyikan sesuatu. Hubungan kami menjadi rumit. Ini semua karena keluarga orang di sampingku ini. Tapi aku gak bisa nyalain mereka juga. Mereka memang memiliki kepentingan. Dan aku pun datang kepada mereka karena sebuah kepentingan. Oh Tuhan, jadi selama ini Dewa yang menjadi korbannya. Dewa sudah cukup setia padaku. Aku yang bermain api selama ini. Hati Nada terasa sesak saat memikirkan Dewa. Membuat Nada mengusap wajahnya dengan kedua tangannya untuk menghilangkan sedikit beban di otaknya. Katakan padaku apa yang sedang kau pikirkan. Tanya Radit tanpa menatap Nada. Mata Radit masih fokus pada laptopnya. Apa penting bagimu? Lalu Nada menatap ke arah Radit. Apa kau tak sayang pada dirimu sendiri? Tanya Nada sambil mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Giliran Radit yang menengok ke kiri dan menatap Nada. Dari tadi kau menatap layar laptopmu terus, dan mobil ini sedang berjalan. Itu tak bagus untuk matamu. Nanti sebelum tua matamu sudah rusak. Baru pertama kali ada seseorang yang mengingatkan aku tentang ini. Ternyata dia peduli padaku. Hahaha, aku pikir selama ini kau cuek padaku. Tapi ternyata kau juga peduli pada kesehatanku, gadis kecil. Aku sangat mengapresiasikan perhatianmu ini. Gumam Radit di dalam hatinya. Saat ini sudah tak ada lagi amarah di hati Radit karena perbuatan Nada pergi dengan Dimas tadi. Radit sudah cukup senang dengan perhatian kecil Nada barusan dan langsung menutup layar laptopnya. Memang dari tadi Radit membuka laptop bukan untuk sesuatu yang penting. Radit hanya mengalihkan pikirannya supaya tidak berbuat sesuatu yang buruk terhadap Nada karena amarahnya. Terima kasih sudah mengingatkan aku. Radit melemparkan senyumnya kepada Nada setelah menyelesaikan kalimatnya. Apa kau akan mengantar aku ke tempat kuliah? Tanya Nada kepada Radit. Radit menggeleng. Tunggu saja, nanti kau akan tahu juga kita mau kemana. Aku tahu kau tidak ada kuliah hari ini. Dosen fakultasmu sedang ada rapat kerja, dan sudah diumumkan kemarin di website program studimu kalau tidak ada kuliah hari ini. Apakah kau mengecek jadwal kuliahku? Nada menatap kesal ke Radit. Bukan aku, tapi orang-orangku yang mengeceknya. Sudahlah, sama saja. Nada akhirnya berhenti berbicara kepada Radit dan kembali menatap ke arah kaca jendela. Bicaralah padaku. Nada menengok ke arah Radit yang masih menatap lurus ke depan. Kamu ingin mengobrol denganku? Aku menyuruhmu bicara. Aku melihatmu tertawa dengan Dimas di dalam mobilnya tadi. Kenapa kau tidak bisa tertawa denganku di dalam mobil? Apa yang kalian bicarakan? Kenapa kau bisa bicara begitu mudah dengan Dimas? Tapi kau hanya memilih melihat ke jendela saat berada di mobil bersama aku. Hati kecil Radit merasa iri terhadap Dimas yang bisa dengan mudahnya bicara dengan Nada. Sedangkan dirinya, bahkan untuk memulai satu kata pun terasa begitu sulit. Suaranya yang seperti hilang entah kemana. Bibirnya pun kadang terasa berat untuk mengucapkan satu kata. Kau mau aku bicara apa? Saat ini juga aku sudah bicara. Jawab Nada singkat sambil menatap ke arah Radit. Apapun. Dasar tuan semena-mena. Kau masih saja menjadi seorang pemaksa. Jawab Nada singkat lalu memandang lagi keluar jendela. Kau masih memakai panggilan itu untukku? Bahkan aku memanggil temanmu dengan panggilan yang sama. Hei Nada, apa maksudmu? Aku memanggil temanmu Dimas dengan sebutan sama, Tuan Semena-mena. Jawab Nada setelah mengalihkan pandangannya dari jendela ke arah Radit. Apa tadi yang kau bilang? Kau tidak boleh memanggil Dimas dengan sebutan seperti itu. Hanya untukku.
panggilan itu hanya untukku. Jangan sekali-kali kau berikan pada orang lain. Kali ini bahkan Radit menatap Nada dengan mata melotot. Enak saja dia menggunakan panggilanku untuk orang lain. Bagaimanapun, itu adalah milikku. Itu adalah panggilan yang lucu untukku kan? Aku suka panggilan itu. Tak boleh digunakan untuk orang lain. Gumam Radit dalam hatinya yang tidak terima julukan yang diberikannya pada saat mereka bersama selama 3 hari juga diberikan untuk Dimas. Hahaha. Nada justru tergelak tawa melihat Radit yang begitu marah. Manusia di sampingku ini memang aneh. Dia bahkan marah saat panggilan sebodoh itu aku berikan kepada temannya. Kalian memang orang aneh, dan aku harus terjebak di antara orang-orang aneh seperti ini. Apa dosa yang telah aku perbuat sampai aku harus dihukum seperti ini sih? Nada ingin marah karena takdirnya, tapi juga tak tahan untuk tertawa melihat wajah Radit yang seperti itu. Kenapa kau menertawaiku? Wajah Radit sedikit memerah karena Nada menertawainya tak ada henti. Perutku. Nada lalu menutup mulutnya kembali karena rasa mual itu muncul lagi. Nada terlalu banyak tertawa hingga perutnya terasa sakit dan mual. Ada apa denganmu? Apa kamu mau muntah? Hentikan mobilnya, pinta Nada yang sudah tidak tahan kepada Radit. Dan Radit pun segera memerintahkan ajudannya untuk menghentikan mobil. Klek. Nada berlari agak menjauh dari trotoar ke arah pepohonan dan kemudian memuntahkan semua makan pagi yang dimakan oleh Nada. Kau tidak apa-apa? Tears from Tears from Sangat khawatir. Radit sudah ada di belakang tubuh Nada yang sedang jongkok kemudian memijat pundak dan leher Nada. Menjauhlah dariku, aku malu. Pergilah jauh-jauh. Nada bahkan tak ingin menatap Radit dan masih berusaha untuk mengeluarkan semua rasa mualnya. Aku tidak akan pergi, jawab Radit terbata-bata. Apa kau tidak apa-apa? Apa perlu ke dokter? Tanya Radit agak panik di belakang Nada. Nada menggeleng. Dan Nada muntah lagi hingga akhirnya mulutnya terasa pahit dan asam. Barulah rasa mualnya benar-benar hilang. Tuan muda, suara Sandi di belakang Radit yang memberikan tisu dan air kepada Radit, lalu pergi agak menjauh lagi untuk memberikan privasi pada Radit dan Nada. Aku bisa sendiri, berikan tisunya padaku. Nada berusaha untuk meminta tisu pada Radit, tapi bukan Radit namanya kalau bukan pemaksa. Radit membersihkan bibir Nada dari sisa-sisa kotoran dan memberikan air mineral kepada Nada. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Radit melihat Nada masih sangat panik. Nada mengangguk dan berusaha berdiri, dengan Radit yang sangat sigap ada di sampingnya, dan membantu Nada berdiri. Biarkan aku membantumu hanya sampai mobil. Radit tanpa menunggu jawaban Nada langsung memapa tubuh Nada di kedua tangannya, membantu Nada duduk kembali ke dalam mobil. Klek. Radit menutup pintu mobilnya, kemudian menatap ke arah Nada yang sudah duduk di sampingnya. Apa sudah enakan? Nada mengangguk. Dari awal aku tidak ingin makan makanan itu. Keluh Nada pada Radit. Makanan? Tanya Radit dengan wajah bingungnya kepada Nada. Nada mengangguk. Telur setengah matang tadi. Kenapa sih makanan di rumahmu selalu western food? Semuanya nggak ada yang dimasak well done. Membuat perutku mual saja. Nada menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya. Aku lebih suka tinggal di rumah Eyang Prawiryo daripada di rumahmu. Masakan di sana lebih enak. Kau menyebalkan. Nada menutup matanya setelah memaki Radit. Ini adalah pertama kalinya Nada memaki Radit langsung tanpa mensortir lebih dulu. Jadi itu masalahnya. Dia tidak suka western food. Dia tidak suka makanan setengah matang.
Pantas selama 3 hari kemarin di villa makannya cukup banyak. Apa karena di sana bukan western food? Kami cuma makan western food 1 kali. Itu pun hanya steak yang dimasak well done. Kasihan sekali dia. Memuntahkan semua makanannya. Berarti sama aja dia belum makan sekarang. Harusnya aku tahu dia tidak suka western food sejak pertama kali makan di rumah Eyang. Dia memilih nasi liwet. Bisik di hati Radit yang merasa sedikit bersalah karena tidak memperhatikan makanan yang disukai atau tidak disukai Nada. Dan sekarang, hatinya tambah merasa bersalah. Melihat wajah Nada sedikit pucat karena terlalu banyak muntah tadi. Nada juga sempat mengeluarkan keringat dingin yang membuat tubuhnya agak sedikit dingin saat Radit mengangkatnya. Cari restoran di sekitar sini yang menjual nasi liwet. Sen. Radit baru saja mengirim pesan kepada Sandi melalui handphonenya. Destinasi selanjutnya yang akan mereka tuju. Melihat Nada yang memejamkan matanya, Radit tidak lagi mengajak bicara Nada. Radit membiarkan Nada diam seperti itu untuk membiarkan Nada beristirahat. Setelah 15 menit berlalu, mobil Radit masuk ke dalam sebuah parkiran restoran yang cukup besar, yang menjual makanan khas Yogyakarta. Nada, apa kau tidur? Nada menggeleng. Apa kita udah sampai? Belum, tapi kita mampir dulu ke sini. Kau mau jalan atau mau aku membantumu lagi? Tanya Radit yang benar-benar khawatir dengan kesehatan Nada. Aku bisa jalan. Nada membuka matanya dan menatap Radit. Dengan tangannya sudah membuka pintu mobil. Klek. Tunggu, jangan turun dulu. Radit segera turun setelah menyelesaikan kalimatnya dan agak cepat berjalan ke pintu Nada lalu memegang tangan Nada, membantu Nada untuk turun dari mobil. Aku tidak apa-apa, kau bisa lepaskan tanganmu dari tanganku. Pinta Nada pada Radit. Radit menggeleng. Tetaplah berpegangan padaku, biarkan aku membantumu. Cukup sulit untuk Nada melepaskan tangan Radit kalau sudah maunya seperti itu. Tak ada pilihan lagi selain mengikuti apa yang diinginkannya. Pagi ini, Radit sangat perhatian kepada Nada. Ih, apa sih dia nih? Aku jengah tanganku dipegang seperti ini sama dia. Gumam Nada yang sedikit agak malu karena setiap orang seakan memperhatikannya. Tadi kan kau di rumah sudah makan. Kenapa sekarang mampir lagi ke tempat makan? Tanya Nada agak ketus kepada Radit. Karena menahan rasa malunya hampir setiap karyawan memperhatikan mereka. Tapi Radit tak menjawab apa-apa. Hanya terus berjalan hingga mereka masuk ke dalam restoran dan Radit memilih private room. Lalu tanpa Radit memesan makanan, para pelayan sudah datang membawakan makanan. Wah, enak-enak nih makanannya. Aduh, perutku udah manggil-manggil makanan itu. Wajah Nada sudah berbinar-binar melihat makanan yang ada di hadapannya, dan selera makannya pun sudah tak bisa dipendam. Nasi liwet, gudeg, krecek, telur, ayam goreng, empal, sambal, menu sederhana yang membuat perut Nada sudah tidak tahan untuk menikmatinya. Biar aku saja. Nada segera mengambil sendok nasi dari tangan Radit lalu menciduk nasi ke piring Radit dan menanyakan menu apa saja yang mau ditambahkan ke dalam piringnya. Setelah tak ada lagi yang ditambahkan, Nada memberikan piringnya kepada Radit. Ambil untukmu, perintah Radit. Nada mengangguk, lalu menciduk untuknya sendiri. Kamu mau makan pakai tangan? Tanya Radit kepada Nada yang sudah memasukkan tangannya ke air cuci tangan. Nada mengangguk. Aku lebih suka makan pakai tangan kalau menunya seperti ini. Jawab Nada sambil tersenyum dan langsung memakan makanan yang dari tadi sudah menggodanya. Ternyata benar tebakanku. Kamu suka makanan yang seperti itu. Hahaha. Kamu makan jauh sekali dari kata elegan. Tapi aneh. Aku suka melihat kamu makan seperti itu. Natural, gak dibuat-buat. Dan kamu apa adanya. Dimas benar. Kamu memang cantik. Gumam Radit saat melihat Nada makan dengan sangat lepas. Nada tidak berpura-pura menjaga image. Nada juga bersikap biasa kepada Radit. Kebanyakan wanita, mereka akan menjaga sikapnya sebaik-baiknya. Saat makan bersama Radit, dan itu sering dilihat Radit apabila makan dengan klien wanitanya atau karyawan wanitanya dalam acara kantor.
Bahkan Viola selalu menjaga image setiap kali makan. Pola makan Radit yang sangat menjaga image itu adalah ajaran yang diberikan oleh Viola. Tapi untuk Nanda, dia apa adanya. Kamu makannya udahan? Itu masih banyak, gak mau nambah? Tanya Radit kepada Nanda yang sudah tidak tersisa lagi makanan di atas piringnya. Nanda makan bahkan lebih cepat daripada Radit. Di piring Radit, masih ada lebih dari setengah porsi. Ih, kamu serius? Beneran, aku boleh nambah makannya sekarang. Tears from Tears from Tanpa dibuat-buat. Radit mengangguk. Gak ada larangan diet. Radit menggeleng. Terima kasih Tuan Semena-mena. Nada berteriak kecil karena senang dan kemudian mengambil lagi nasi liwet yang memang favoritnya dari dulu. Cukup banyak cidukan yang diambil Nada, termasuk menu-menu lainnya terutama gudeg, krecek, dan sambal, lalu memakannya. Aku menyuruhmu makan tanpa batasan dan kau makan seperti tak menemukan makanan 1 minggu. Celetuk Radit melihat porsi makan Nada yang cukup besar. Biarlah, aku suka makanan seperti ini. Gak ada telur mentahnya, jawab Nada sambil mencibir kepada Radit. Hahaha, mulai besok aku akan menyiapkan masakan dengan menu lokal untukmu. Maksudmu, di rumahmu? Nada mengkonfirmasi ulang. Radit mengangguk. Mulai besok, aku akan meminta Ningsih untuk menyiapkan menu masakan lokal khusus untukmu. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa hidup lagi. Kau tahu, aku sempat berpikir bahwa indera perasaku akan menjadi rusak karena makan makanan western selama setahun aku bersamamu. Nada mencibir kepada Radit. Aku tidak mau setahun. Aku mau kau tinggal denganku selamanya, bisik hati Radit. Kau bilang kau akan tinggal di Eropa, tapi kau tidak suka makanan western. Bagaimana kau akan hidup di sana? Radit berkomentar asal, sambil tangannya hanya memainkan sendok di piringnya. Aku tidak bilang semua makanan western aku tidak suka kan? Aku suka makanan yang wajar-wajar saja, yang gak aneh-aneh, yang rasanya masih bisa ditolerir sama rasa lidah orang Indonesia kayak aku. Nada menjawab setelah meminum air dalam gelasnya. Buka mulutmu. Apa maumu? Radit mengernyitkan dahi ketika tangan Nada yang sudah berisi dengan nasi mendekat ke bibirnya. Buka saja mulutmu, cepat. Akhirnya karena tak bisa lagi menolak keinginan Nada, Radit membuka mulutnya dan menerima suapan Nada. Bagaimana? Enak kan? Radit mengangguk. Kalau makan makanan Indonesia itu, kebanyakan paling nikmat kalau makannya pakai tangan, bukan pakai sendok. Lagi-lagi Nada mencibir kepada Radit. Tapi apa bedanya? Tanya Radit lagi tak paham maksud perkataan Nada. Ya, kamu rasain aja sendiri tadi. Makan pakai sendok dengan makan pakai tangan, rasanya bagaimana? Nada tak melanjutkan lagi kalimatnya dan membiarkan Radit berpikir sendiri selagi Nada memakan makanannya. Pagi ini, Nada makan cukup banyak. Nasi liwet yang dimakannya sudah lebih dari 3 porsi. Gudeg, sambal, dan krecek. Radit bahkan sampai minta tambah ke pelayan. Dan barulah Nada berhenti setelah merasa cukup kenyang. Apa kamu selalu makan sebanyak ini? Tanya Radit yang agak heran dengan tubuh Nada yang kecil dan langsing, tapi porsi makannya cukup besar. Nada menggeleng. Aku makan gak sebanyak ini sih. Biasanya. Aku makan banyak seperti ini kalau aku lagi stres.
Makanan bagiku akan mengalihkan perhatian. Jawab nada menjelaskan kepada Radit sambil mencuci tangannya kembali ke air bersih yang sudah berisi dengan potongan jeruk nipis. Apa sekarang kamu lagi stres? Apa dia mau jujur padaku ya kalau aku bertanya seperti tadi? Tapi aku memang benar-benar khawatir kalau dia sedang banyak pikiran. Gumam Radit di dalam hatinya. Nada mengangguk. Hubunganku dengan Dewa lagi kurang bagus. Jawab nada lagi sambil menunduk. Ada apa lagi? Baguslah kalau begitu. Sebaiknya laki-laki itu pergi sejauh-jauhnya darimu. Entah kenapa, hati Radit justru senang mendengar hubungan nada yang sedang bermasalah. Dia marah padaku saat aku memberikan uang 25 miliar itu. Jawab nada sambil menunduk. Jadi dia tidak mau menerima uangnya. Radit bicara sambil bersandar di sandaran kursinya. Nada mengangguk. Sudahlah, memang aku yang salah mungkin. Aku mencari sesuatu tapi tidak berdiskusi dengannya dulu. Seharusnya aku menghubunginya dan berbicara dulu dengannya. Tapi pada malam itu, dia juga sedang marahkan padaku karena aku mengirimkan foto. Nada kemudian menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan tidak melanjutkan kalimatnya lagi. Jadi itu masalahnya. Apa dia sangat mencintai pria itu? Kenapa ekspresi wajahnya seperti itu? Apa dia memang merindukan pria itu? Masa bodoh lah. Yang penting untuk sekarang pria itu tidak lagi mengganggunya dulu. Saat ini dia adalah istriku. Aku tidak tahu bagaimana hubungan kami ke depannya. Tapi selama dia menjadi istriku, aku tidak bisa menerima kalau ada pria lain yang mendekatinya. Gumam Radit di dalam hatinya. Ada rasa senang karena nada akhirnya menjauh dari Dewa. Tapi ada juga rasa sedih karena orang yang disesali kepergiannya oleh nada bukanlah Radit, melainkan Dewa. Kamu tenang saja. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti akan kembali padamu. Jawab Radit mencoba untuk membuat nada tidak terlihat terlalu sedih. Apa kau yakin? Nada menatap ke arah Radit. Radit mengangguk. Percayalah padaku. Semua pria pasti seperti itu. Mereka tidak akan pernah ikhlas kehilangan orang yang mereka cintai. Apa kau akan mengejarku saat aku pergi nanti? Gumam nada di dalam hatinya yang menimbulkan sedikit rasa sakit di hatinya. Terasa begitu dalam dan perih. Apa sih yang kau pikirkan, Nada? Apa kau pikir laki-laki ini mencintaimu? Di otaknya cuman ada Nyonya Viola. Bangunlah segera dari tidurmu. Kata hati kecil Nada berusaha untuk menyadarkan Nada lagi siapa dirinya di hadapan Radit. Bisa kita pergi sekarang? Tanya Nada kepada Radit. Radit mengangguk. Dan mereka berdua segera keluar dari private room menuju mobil Radit. Setelah melihat kondisi Nada tidak lemah seperti saat mereka sampai ke restoran, Radit saat ini membiarkan Nada berjalan tanpa memegang tangan Nada, walaupun mereka masih berjalan beriringan keluar dari restoran. Sayang, kita mau kemana lagi setelah ini? Terserah kamu saja, sayang. Suara obrolan sepasang kekasih yang sedang duduk di meja restoran sebelah kanan di samping Radit agak mengganggu pendengaran Nada, sehingga membuat Nada berhenti berjalan dan menengok ke arah kanan. Kamu kenapa berhenti? Radit bertanya pada Nada, tapi Nada tidak menjawab, hanya berjalan menuju ke arah sepasang kekasih yang duduk membelakanginya. Dewa. Kedua orang itu pun menengok ke belakang ke arah Nada. Kamu lagi? Nada? Keduanya memanggil secara bersamaan dan berdiri menatap ke arah Nada. Dewa, kamu? Aku kan sudah bilang kalau dia ini tunanganku. Anita langsung memegang tangan Dewa kencang-kencang dan menunjukkan akan kepemilikannya terhadap Dewa di hadapan Nada. Dewa, kamu?
Apa maksudnya ini? Nada mencoba untuk meminta penjelasan, tapi saat ini air matanya sudah mengalir membasahi pipinya, dan tak ada lagi kata-kata yang bisa dikeluarkannya. Otak Nada seakan tidak lagi bisa merangkai kata-kata yang harus dikeluarkannya. Hanya air mata saja yang terus mengalir membasahi pipinya. Mencoba bertanya pada Dewa, tapi tak ada jawaban yang diberikan. Dewa hanya menatap Nada tanpa mengatakan satu patah kata pun. Aku sudah katakan padamu bahwa Dewa adalah tunanganku. Anita lagi-lagi berbicara dan saat ini mengangkat tangan Dewa yang sedang dipegangnya dan menggunakan cincin tunangan di jari manisnya.